Akhirnya Bahrain mau bermain di GBK, strategi dan kontroversi menjelang kualifikasi Piala Dunia 26. Setelah serangkaian polemik, Bahrain akhirnya mengonfirmasi keikutsertaannya dalam pertandingan melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, IBK, Jakarta. Laga yang merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dijadwalkan berlangsung pada Maret 2025, tepat di bulan suci Ramadan dan hanya 5 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun, keputusan Bahrain untuk tampil di Jakarta tidak lepas dari berbagai kontroversi dan alasan strategis yang diungkapkan oleh pelatih mereka, Dragan Talajic, dan sang kiper, Ebrahim Lutfallah. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, dengan percaya diri menyatakan bahwa waktu pelaksanaan pertandingan menjadi keuntungan besar bagi timnya. Ia mengungkapkan bahwa banyak supporter Timnas Indonesia, yang sebagian besar merupakan penduduk pendatang di Jakarta, kemungkinan besar akan mudik ke kampung halaman menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kami percaya di bulan Ramadan menjelang Hari Raya, stadion tidak akan dipenuhi oleh supporter mereka. Ini memberikan kami peluang besar untuk bermain tanpa tekanan dari dukungan fanatik mereka, ujar Talajic dalam konferensi pers. Pernyataan ini diperkuat oleh sang kiper, Ebrahim Lutfallah, yang sebelumnya sempat menjadi sorotan karena insiden kemarahannya terhadap supporter Indonesia pada laga kandang di Bahrain. Ia menambahkan, kami optimis. Tanpa supporter lawan yang memenuhi stadion, kami dapat bermain lebih lepas. Dan meski telah mengonfirmasi kehadiran mereka, keputusan Bahrain untuk bermain di Jakarta tidak datang tanpa keraguan. Ketakutan Bahrain terhadap atmosfer supporter Indonesia di SUGBK berakar pada insiden kontroversial dalam pertandingan sebelumnya di Bahrain. Pada laga tersebut, wasit asal Oman, Ali Al-Kaf, dianggap merugikan Timnas Indonesia dengan berbagai keputusan yang memihak tuan rumah. Salah satu keputusan paling kontroversial adalah pemberian tambahan waktu 6 menit yang kemudian diperpanjang secara tidak masuk akal hingga menit ke-98. Gol penyeimbang yang dicetak Bahrain di detik terakhir membuat Indonesia kehilangan kemenangan yang sudah di depan mata. Pertandingan itu berakhir imbang 2-2 dan harapan Indonesia untuk melaju ke babak berikut nyaris hancur. Supporter Indonesia sangat marah atas insiden ini, menuding panitia pelaksana Bahrain bekerja sama dengan wasit untuk mencurangi Timnas Indonesia. Amarah supporter tersebut menjadi salah satu alasan utama Bahrain sempat enggan bermain di Jakarta karena khawatir akan adanya aksi balasan dari supporter Indonesia. Kejadian di Bahrain itu masih membekas di ingatan supporter Indonesia. Banyak yang menyatakan bahwa laga di Jakarta nanti adalah kesempatan untuk membalas perlakuan tidak adil yang mereka terima. Bahrain takut bermain di Jakarta karena mereka tahu supporter Indonesia tidak akan tinggal diam. Kami tidak akan melakukan hal kasar, tapi kami akan menunjukkan dukungan penuh untuk timnas dan membuat mereka merasa tertekan seperti yang kami alami di sana, ujar seorang anggota komunitas supporter Garuda. Atmosfer SUGBK yang dikenal sebagai salah satu stadion paling menegangkan di Asia menjadi ancaman nyata bagi Bahrain. Dalam beberapa kesempatan, stadion ini berhasil memberikan tekanan besar kepada lawan-lawan Timnas Indonesia dengan gemuruh dukungan yang memekakkan telinga. Peluang Indonesia membalas di lapangan. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia menanggapi kehadiran Bahrain dengan sikap profesional. Ia menegaskan bahwa timnas fokus pada persiapan teknis dan strategi untuk menghadapi Bahrain tanpa terbawa emosi atas insiden masa lalu. Bagi kami, ini adalah pertandingan penting. Fokus kami adalah memberikan yang terbaik di lapangan. Apa yang terjadi di masa lalu adalah bagian dari sejarah. Sekarang saatnya kami menatap masa depan dan membuktikan kemampuan kami, ujar sang pelatih. Para pemain Timnas Indonesia juga menyatakan tekad mereka untuk memberikan performa terbaik. Bermain di bulan Ramadan dianggap sebagai tantangan tersendiri, tetapi mereka yakin bisa mengatasi hal tersebut dengan persiapan fisik dan mental yang matang. Kami ingin memberikan kebahagiaan kepada supporter Indonesia, apalagi di momen Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Kami akan berjuang untuk meraih kemenangan, kata salah satu pemain senior Timnas Indonesia. Dukungan penuh dari supporter Indonesia. Meski pertandingan berlangsung di bulan Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri, supporter Indonesia tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh. Banyak yang menyatakan tidak akan mudik lebih awal demi menyaksikan pertandingan penting ini langsung di stadion.
Kami akan tetap berada di Jakarta untuk mendukung timnas. Ini bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi juga soal harga diri bangsa, ujar salah seorang supporter. Komunitas supporter juga menggalang kampanye untuk memastikan stadion tetap penuh meskipun pertandingan berlangsung di tengah bulan suci. Mereka percaya bahwa dukungan dari tribun akan menjadi faktor penting dalam pertandingan melawan Bahrain. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain di SUGBK bukan hanya sekadar laga sepak bola, tetapi juga ajang pembuktian dan balas dendam atas ketidakadilan yang terjadi di masa lalu. Bahrain yang awalnya ragu untuk tampil di Jakarta, kini datang dengan strategi dan alasan tersendiri. Namun, tekanan dari supporter Indonesia dan semangat juang timnas menjadi tantangan besar bagi mereka. Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi lawan, baik secara teknis maupun mental. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, timnas Indonesia berharap dapat memberikan kemenangan yang manis di momen Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Fans Malaysia dan Son Heung-min Marcelino Ferdinand disamakan dengan bintang dunia. Pernyataan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tentang Marcelino Ferdinand yang ia prediksi akan menjadi pemain besar seperti bintang Korea Selatan Son Heung-min memicu reaksi luas di dunia sepak bola. Tidak hanya para fans timnas Indonesia, tetapi juga supporter Malaysia dan bahkan legenda sepak bola Malaysia Safei Salih turut memberikan pendapat mereka. Bahkan Son Heung-min sendiri memberikan tanggapan mengenai perbandingan tersebut. Shin Tae-yong, Marcelino akan jadi pemain besar seperti Son Heung-min. Dalam sebuah wawancara, Shin Tae-yong memuji Marcelino Ferdinand, gelandang muda berbakat timnas Indonesia. Ia menyatakan bahwa Marcelino memiliki potensi luar biasa untuk mencapai level internasional, bahkan bisa mengikuti jejak pemain sekelas Son Heung-min. Marcelino adalah pemain berbakat dengan visi dan teknik yang sangat baik. Jika dia terus bekerja keras dan berkembang, saya yakin dia bisa menjadi pemain besar, mungkin selevel Son Heung-min, ujar Shin Tae-yong. Pernyataan ini langsung menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara, apresiasi dan sindiran. Di Malaysia, tanggapan terhadap pernyataan Shin Tae-yong cukup beragam. Beberapa fans memberikan apresiasi terhadap pujian untuk Marcelino, sementara yang lain menganggapnya terlalu berlebihan. Saya akui Marcelino adalah pemain berbakat, tapi membandingkannya dengan Son Heung-min terlalu dini. Dia perlu membuktikan dirinya di level yang lebih tinggi, komentar seorang fans Malaysia di Twitter. Namun, ada juga yang memberikan dukungan. Marcelino adalah salah satu talenta terbaik di Asia Tenggara saat ini. Jika dia terus berkembang, kenapa tidak? Kita butuh lebih banyak pemain Asia Tenggara yang bersinar di dunia internasional, tulis fans lain. Legenda sepak bola Malaysia, Safei Salih, turut memberikan pandangannya. Ia mengaku terkesan dengan permainan Marcelino, tetapi mengingatkan bahwa perjalanan menuju level dunia tidak mudah. Marcelino punya potensi besar, tapi menjadi seperti Son Heung-min membutuhkan konsistensi, kerja keras, dan mentalitas tinggi. Saya harap dia bisa membuktikan dirinya di panggung internasional, ujar Safei Salih. Reaksi Son Heung-min, Marcelino bisa lebih hebat dari saya. Menariknya, Son Heung-min sendiri merespons pernyataan Shin Tae-yong dengan nada yang penuh penghormatan. Dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan, Kapten Nas Korea Selatan itu menyatakan bahwa Marcelino memiliki potensi besar untuk menjadi pemain yang lebih hebat darinya. Pelatih Shin adalah guru dan teman terbaik saya. Jika dia mengatakan Marcelino memiliki potensi besar, saya percaya itu. Saya yakin Marcelino bisa menjadi pemain yang lebih hebat dari saya, selama dia tetap fokus dan terus belajar, ujar Son Heung-min. Son juga memberikan nasihat kepada Marcelino agar tidak cepat puas dengan pujian dan tetap bekerja keras. Tidak ada jalan mudah dalam sepak bola. Tetap rendah hati, belajar dan bekerja keras setiap hari. Saya yakin dia bisa mencapai level tertinggi, tambah Son. Marcelino Ferdinand merasa terhormat dan termotivasi. Marcelino Ferdinand sendiri merasa terhormat mendengar perbandingan tersebut. Dalam sebuah wawancara, ia menyatakan bahwa pujian dari pelatih Shin Tae-yong dan dukungan dari Son Heung-min membuatnya semakin termotivasi untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Saya sangat menghormati Son Heung-min sebagai salah satu pemain terbaik di dunia. Mendengar nama saya disebut bersama namanya adalah kehormatan besar.
Tapi ini juga menjadi tanggung jawab bagi saya untuk terus berkembang dan membuktikan kemampuan saya, ujar Marcelino. Pernyataan Shin Tae-yong tentang Marcelino, Ferdinand telah membuka diskusi tentang potensi pemain muda di Asia Tenggara untuk bersaing di level internasional. Dukungan dari Son Heung-min dan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari Malaysia, menunjukkan bahwa sepak bola Asia Tenggara mulai mendapatkan perhatian lebih di panggung global. Marcelino Ferdinand kini dihadapkan pada tantangan besar untuk memenuhi ekspektasi tinggi. Dengan bimbingan pelatih Shin Tae-yong dan inspirasi dari Son Heung-min, ia memiliki peluang besar untuk mencatatkan namanya sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah lahir dari Asia Tenggara.